Kuasa elemental tahap pertama adalah kuasa elemen dasar dari 3 tahapan yang dimiliki oleh Boboiboy. Yang biasanya dalam tahap ini Boboiboy lebih berfokus pada elemen bender, yaitu sebuah kemampuan untuk mengendalikan unsur-unsur alam seperti tanah, angin, petir, air, api, daun, dan cahaya. Ngomongin soal kuasa elemental tahap pertama, pasti kalian penasaran urutan sebenarnya dari elemental terkuat sampai elemental terlemah. Jadi kita akan buat di konten kali ini. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yeay! Nomor 7, Boboiboy Angin. Debut di Boboiboy musim 1 episode kedua. Boboiboy Angin ditampilkan sebagai Boboiboy yang cukup keren karena memiliki tampilan topi yang mengarah ke kanan. Yang hal ini membuatnya terlihat lebih funky dan terlihat lebih cool. Sama saja seperti personalitinya yang dimana ia memiliki sifat periang dan ceria. Dan jangan lupa ia juga adalah Boboiboy yang sangat suka bersenang-senang. Dari segi kemampuan pun ia tidak bisa diremehkan karena ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi angin. Yang dimana angin yang ia hasilkan bisa ia manipulasi bentuknya ataupun ia manipulasi ukurannya. Dan ia memiliki kelemahan yang sama seperti Boboiboy Daun, yaitu takut terhadap ular. Tapi kenapa dia hanya ada di posisi ketujuh? Itu karena menurut Bang Nat, penggunaan elemen anginnya selalu digunakan untuk support. Jadi Boboiboy Angin ini jarang sekali menggunakan kekuatannya untuk mengakhiri lawannya sendiri. Nomor 6, Boboiboy Tanah. Debut di Boboiboy musim 1 episode kedua. Sepertinya Boboiboy Tanah ini ditunjukkan sebagai tubuh inti dari Boboiboy karena ia memiliki arah topi yang sama seperti basic Boboiboy, yaitu ke belakang. Namun hal ini tidak mengurangi kekerenannya. Selain itu, ia memiliki personality yang lebih dewasa dibandingkan dengan elemental yang lain. Dan ia memiliki leadership yang sangat hebat dibandingkan elemen yang lain. Namun dari segi kemampuan juga, defensifnya sangat mutlak dan kuat juga karena ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi daratan dengan cara merubah bentuk-bentuk tanah yang ada di sekitarnya. Yang Nat tangkap, ia adalah elemental yang tidak memiliki kelemahan dari segi sifatnya. Namun alasan dia ada di posisi ke-6 karena ia lebih ke tipe defense, seperti kakak yang melindungi adik-adiknya. Boboiboy Tanah juga melindungi elemental yang lain menggunakan tangan hanya yang kuat. Dan sangat jarang terlihat ia mengakhiri lawannya sendiri menggunakan kuasanya. Nomor 5, Boboiboy Petir. Kuasa elemental. Boboiboy Petir. Gerakan kira. Debut di Boboiboy musim 1 episode kedua. Boboiboy Petir ditampilkan sebagai Boboiboy yang paling dingin dan Boboiboy yang sangat keren. Itu terlihat juga dari arah topinya yang menghadap ke depan yang menambah kekerenannya. Namun dari segi personality, ia adalah Boboiboy yang paling gampang marah dan sifatnya yang sangat dingin yang membedakannya dari elemental yang lain. Dari segi kekuatan, ia juga sangat kuat karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan petir dan petir yang ia hasilkan bisa ia manipulasi bentuk-bentuknya. Dan ia juga adalah salah satu Boboiboy yang sangat lincah dalam bergerak. Tapi ia memiliki kelemahan konyol karena ia takut terhadap balon. Namun alasannya berada di posisi kelima ya karena ia adalah trio origin yang 3 kuasa elemental pertama ini kekuatannya tuh pada stuck di situ-situ saja. Paling banternya Boboiboy Petir adalah Boboiboy yang sering digunakan sebagai finishing untuk mengakhiri sebuah pertarungan. Nomor 4, Boboiboy Daun. Kuasa elemental. Boboiboy Daun.
Debut di Boboiboy Galaxy episode kelima, Boboiboy Daun ditampilkan sebagai Boboiboy terlucu dan terimut dibandingkan dengan elemental yang lain. Ya bisa kita anggap ia sebagai si bungsu di antara elemental Boboiboy. Arah topinya pun mengarah ke samping kiri dan ia memiliki personality yang cukup unik karena ia sangat konyol dan ia selalu bertingkah aneh. Dari segi kemampuan, ia juga tidak bisa diremehkan. Soalnya, ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi daun-daunan yang ia hasilkan. Ditunjang dengan kemampuan dari daun yang ia hasilkan, seperti gatal maupun membuat si lawannya terdiam. Untuk kelemahan, ia memiliki kelemahan yang sama seperti Boboiboy Angin, yaitu takut terhadap ular. Untuk posisi 4 cukuplah untuk Boboiboy Daun karena prestasi terbesarnya adalah mengalahkan si Captain Sparrow yang notabene tidak bisa dikalahkan oleh Boboiboy Petir, Angin, dan Tanah. Nomor 3, Boboiboy Api. Kuasa elemental. Boboiboy Api. Debut di Boboiboy musim 3 episode ke-15, Boboiboy Api tampil dengan segudang misteri yang diindikasikan sebagai Boboiboy yang memiliki sifat yang jahat. Namun ternyata ia sangatlah konyol, tetapi memiliki penampilan yang cukup keren karena topinya yang menghadap ke depan tapi terangkat ke atas. Untuk personalitinya seperti anak kecil yang ia sangat suka mencari kesenangan untuk menghilangkan tekanan. Dari segi kemampuan, ia memiliki kemampuan yang sangat hebat, yaitu kuasa manipulasi api, yang bahkan ia bisa memanipulasi suhu dari api yang ia hasilkan, baik itu menjadi hangat maupun menjadi panas. Untuk kelemahannya terletak pada tekanan yang ia terima, karena ketika ia sudah marah, ia akan menyerang dengan membabi buta tanpa melihat kawan maupun lawan. Tapi hal itu cukuplah karena ia ada di posisi ketiga sebagai Boboiboy yang cukup kuat. Nomor 2, Boboiboy Air. Kuasa elemental. Boboiboy Air. Ombak. Debut di Boboiboy musim 3 episode ke-18, Boboiboy Air datang menjadi harapan yang dimana semua elemental Boboiboy tidak sanggup mendandingi kekuatan dari si Boboiboy Bot. Memiliki tampilan yang cukup keren karena topi yang mengarah ke depan dan menunduk ke bawah, berbanding terbalik dengan personalitinya yang sangat pemalas, sehingga waktu pertama kali keluar ia memiliki tubuh yang sangat gendut. Tapi di balik itu ia memiliki kemampuan yang cukup hebat, yaitu kuasa manipulasi air, yang dimana ia bisa memanipulasi air-air tersebut menjadi sebuah serangan atau menjadi sebuah makhluk seperti paus maupun belut. Dan ia juga adalah pencipta dari combo kuasa tahap 1 dan 2 pertama di Boboiboy. Untuk kelemahannya, ia memiliki kelemahan dari sifatnya pemalas sih, karena saking malasnya bertarung, ia terkadang suka lengah. Nomor 1 dan tercatat sebagai elemental tahap pertama terkuat adalah Boboiboy Cahaya. Debut di Boboiboy Galaxy episode ke-23. Bagi Bang Nat, Boboiboy Cahaya adalah Boboiboy terkeren sejauh ini. Ditambah dengan topinya yang mengarah ke depan namun agak miring sedikit. Ditambah personalitinya yang sangat pintar, namun ia memiliki rasa sombong yang sangat besar. Dari segi kekuatan saja ia tidak main-main, karena di tahap pertamanya saja ia masih sanggup untuk melawan Captain Pargoba, yang pastinya kalian sudah tahu betapa kuatnya dia. Namun Boboiboy ini memiliki kelemahan yang sangat mencolok, yaitu rasa sombongnya dan rasa percaya dirinya yang terlalu berlebih. Tapi di luar dari kelemahannya, ia memang memiliki kekuatan yang sangat mumpuni dan pantas disebut sebagai elemental terkuat tahap pertama. Karena dari segi kecepatan ia sangat cepat, dan dari segi power ia juga memiliki damage yang sangat besar. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian setuju nggak urutan dari kuasa elemental tahap pertama ini? Bagi kalian nggak setuju, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!